Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat, datang di pertemuan ke-11 ya, di kelas front end. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Semoga dilancarkan dan dimudahkan kelas kita pada malam hari ini. Berdoa dimulai. Oke, kita masuk ke materi langsung ya. Saya izin share screen. Aman nggak ini share screen-nya? Oke. Bentar ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan bahas tiga materi. Pertama itu kita mau bahas tentang comparison operator atau operator perbandingan. Terus habis itu kita bahas tentang logical operator, operator logika, sama kita bahas sedikit tentang control flow atau uh, alur kontrol program ya. Tapi sebelum masuk ke materinya, untuk tugas apakah aman semuanya? Ada yang mau ditanyain kah tugasnya? Sudah pada dikumpulkan di classroom teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyain tentang tugasnya boleh ditanyain dulu sebelum kita masuk ke materinya. Harusnya aman ya tugasnya. Soalnya tugasnya nggak ini kok. Nggak terlalu kompleks atau ribet. Tapi aman berarti ya. Bentar. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama kita mau bahas tentang comparison operator atau operator perbandingan. Jadi apa sih comparison operator itu? Jadi comparison operator adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Jadi hasil dari comparison operator ini selalu boolean. Kita udah bahas tipe data kemarin kan. Boolean itu nilainya tuh kalau nggak true ya false. Jadi antara dua itu aja ya. Kalau nggak benar itu salah. Jadi comparison operator ini nantinya hasil dari operasinya itu boolean. Jadi comparison operator ini sangat berguna ketika ingin membuat keputusan dalam kode. Misalnya ada dalam bentuk if statement atau looping itu kita pakai comparison operator. Jadi mengapa comparison operator itu penting? Dalam pemrograman seringkali ada kebutuhan ya, seringkali kita nemuin kebutuhan untuk memeriksa kondisi tertentu. Misalnya apakah nilai dari sebuah variabel ini lebih besar dari variabel yang lainnya?
ataukah nilai variabel ini sama, atau mungkin ada kondisi terpenuhi untuk menjalankan kode tertentu. Jadi comparison operator memungkinkan kita untuk membuat logika seperti itu. Jadi ada beberapa jenis comparison operator. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada yang namanya equality. Jadi equality operator digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menentukan apakah nilai tersebut sama. Menariknya di JavaScript itu ada dua tipe operator equality. Kalau misalkan nih di bahasa pemrograman lainnya itu umumnya cuma ada satu jenis operator equality. Tapi kalau di JavaScript itu ada dua. Yang pertama itu ada yang namanya loose equality, terus yang kedua ada yang namanya strict equality. Kita coba nanti bahas persatu persatu. Keduanya ini berfungsi untuk membandingkan nilai. Jadi keduanya itu fungsinya sama untuk membandingkan nilai, tetapi ada perbedaan penting dalam cara mereka menangani tipe data. Jadi perbedaannya itu nanti ada hubungannya dengan tipe data variabel. Iya, belum mulai Bang Victor. Aman-aman. Kita bahas dulu ya. Yang pertama itu ada namanya loose equality. Jadi kalau loose equality itu simbol perbandingannya itu sama dengan dua kali, berarti sama dengan. Jadi loss equality operator ini memeriksa apakah dua nilai itu sama, tetapi tidak peduli tipe datanya. Jika nilai yang dibandingkan memiliki tipe data yang berbeda, otomatis JavaScript itu akan mengkonversi salah satu nilainya. Jadi JavaScript akan mengkonversi tipe data atau istilahnya itu type conversion secara otomatis agar sesuai baru nanti dibandingkan. Kita coba lihat contohnya ya di implementasinya. Ntar, saya coba buat dulu HTML-nya. Oke. Oke, seperti biasa kalau kita testing JavaScript kita main di konsol ya, berarti tinggal pencet Ctrl Shift J, nanti otomatis kebuka konsolnya. Oke. Sekarang kita coba lihat contoh implementasi dari loose equality. Misalkan kita punya dua variabel. Jadi variabel A nilainya 5, terus kita punya variabel B nilainya 5. Tapi yang variabel ini dalam bentuk string. Jadi yang satu ini tipenya number. Kita udah bahas ya di tipe data kemarin. Yang A ini tipe datanya itu number. Terus yang B ini tipe datanya string. Ini ya, A number. Terus yang B ini itu string. Terus kita coba sekarang bandingin dua tipe data ini. Jadi yang pertama itu ada yang namanya loose equality. Dia membandingkan nilai tetapi tidak peduli tipe datanya. Misalnya, apakah variabel A, kita tulis ya variabel A itu sama dengan variabel B. Jadi untuk loose equality simbolnya sama dengan dua kali. Terus kita coba lihat di konsol. Hasilnya boolean ya. Jadi kalau comparison operator itu hasilnya selalu boolean. Hasilnya di sini true atau benar. Padahal kalau kita lihat yang A ini tipe datanya number, terus yang B ini tipe datanya string. Tapi karena kita pakai loss equality, nanti salah satu variabel ini, jadi JavaScript otomatis akan mengubahnya. Jadi salah satu variabel ini akan otomatis dikonversi sama JavaScript. Misalkan si A ini
nanti JavaScript otomatis akan mengkonversinya jadi string, baru dibandingin. Makanya di sini hasilnya itu true. Terus untuk contoh kedua nih, misalnya kita mau coba bandingin nilai bola yang true sama dengan 1. Kalau di JavaScript, sedikit informasi aja ya, kalau di JavaScript true itu, bukan di JavaScript sih, umumnya di pemrograman itu true itu selalu dianggap sama nilai 1. Kalau false itu selalu dianggap sama nilai 0. Jadi sebenarnya nih, kalau kita coba lihat hasilnya, itu yang kedua juga true nih. Kenapa true? Karena sebenarnya nilai true itu dikonversi hasilnya 1. Makanya 1, apakah 1 sama dengan 1? Jawabannya true. Terus untuk yang ketiga ada 0 sama undefined, itu mereka sama juga. Jadi kalau kita bandingin antara 0 sama undefined, itu hasilnya true juga. Oke, itu untuk loose equality. Jadi kita ngebandingin tetapi nggak mikirin tentang tipe datanya. Nanti otomatis JavaScript yang mengkonversi tipe datanya. Ini untuk loose equality. Terus selanjutnya ada catatan penting nih. JavaScript akan mencoba mengubah salah satu atau kedua nilai tersebut menjadi tipe data yang sama sebelum melakukan perbandingan. Terus karena adanya tab conversion atau tab conversion itu konversi tipe data ya, loss equality ini kadang bisa menyebabkan hasil yang tidak diinginkan. Jadi kadang-kadang kita nggak expect apa hasil dari loss equality ini, karena yaitu JavaScript akan mengkonversi salah satu nilainya. Untuk solusinya itu, muncullah ada yang namanya strict equality. Jadi strict equality operator ini memeriksa apakah dua nilai itu sama. Jadi sama ya fungsinya untuk memeriksa dua nilai, tetapi dia juga mementingkan tipe datanya. Jadi tipe datanya pun harus sama. Tidak ada konversi tipe data yang dilakukan di strict equality ini. Jadi jika tipe datanya berbeda, salah satu variabel itu tipe datanya berbeda, hasilnya otomatis akan false. Jadi JavaScript nggak akan mengubah satu pun tipe data dari variabelnya kalau dua nilai itu beda nih. Tipe datanya otomatis akan langsung false hasilnya. Kita coba lihat ya. Kalau sebelumnya kita bandingin A sama B ini kan ini number, ini string. Kalau di loose equality hasilnya true. Gimana kalau misalkan kita bandingin sekarang console log, apakah A itu sama dengan B? Jadi ini untuk strict equality. Bedanya kalau ini sama dengannya 2 kali, kalau untuk strict equality ini sama dengannya 3 kali. Kalau kita lihat hasilnya sekarang, yang pertama itu true. Nih, kita coba tambahin ini deh. Ini loose equality. Terus yang ini strict equality. Jadi kalau yang loose equality hasilnya true, nih. Karena mereka gak mentingin tipe data, tapi kalau misalkan pakai strict equality, kan tipe data A sama B ini beda nih. Yang satu number, yang satu string. Otomatis kalau kita pakai strict equality nilainya langsung false. Jadi nggak akan dikonversi sama JavaScript-nya. Nih hasilnya false. Karena memang tipe datanya beda. Tapi misalkan kita punya variabel C lagi, value-nya 5. Kalau kita bandingin sekarang, apakah A sama dengan C? Hasilnya baru true. Karena mereka sama-sama tipe datanya number, terus nilainya sama-sama 5 juga. Oke? Jadi ini untuk strict equality. Catatan selagi, strict equality ini lebih aman digunakan dibandingkan loose equality karena hasilnya lebih dapat kita prediksi. Terus strict equality ini juga menghindari masalah yang muncul akibat konversi data tadi atau type
quotient tadi. Jadi solusinya kita pakai strict equality. Selama pembuatan project jarang banget sih kita ketemu kasus make loss equality. Jadi umumnya sih kita selalu pakai strict equality. Jadi jangan sampai ini ya, salah. Dia cuma beda satu sama dengan nih. Cuma walaupun beda satu sama dengan doang, itu cara mereka men-treat tipe data itu beda. Makanya hati-hati di penggunaan equality operator atau operator perbandingan yang sama. Equality operator. Jadi itu untuk equality. Ada yang mau tanyain teman-teman? Masih aman lah ya harusnya. Ini masih simple materinya, kita masuk ke inequality. Jadi inequality ini kebalikan dari equality. Kalau equality itu kita membandingkan dua nilai terus kita cek apakah dua nilai itu sama. Sedangkan kalau inequality operator itu digunakan untuk memeriksa apakah dua nilai itu tidak sama. Terus persis juga kayak equality, di JavaScript itu ada dua jenis inequality. Yang pertama itu ada loose, yang kedua itu ada strict. Jadi mereka mirip dengan equality operator tetapi dengan hasil yang berlawanan. Maksudnya itu kalau nilainya sama maka hasilnya false. Tapi jika nilainya beda hasilnya true. Kebalikan dari equality. Terus juga ada loose inequality, kita coba ya. Kita komen ini dulu. Inequality operator. Jadi yang pertama ada yang namanya loose inequality. Misalkan kita mau ngebandingin, kita coba ubah dulu ya. Ini jadi 6. Terus kita coba bandingin ya. Ada dua cara sih sebenarnya, kita bisa aja langsung nampilin hasilnya itu di log kayak gini. Tapi sebenarnya kita bisa juga nyimpan dia di variabel. Misalkan kita punya variabel namanya result. Terus kita bisa melakukan perbandingan di variabel ini. Contohnya apakah variabel A itu nih tidak sama dengan variabel B. Jadi kalau untuk inequality itu dia tandanya tanda seru terus sama dengan. Kalau yang sebelumnya kan sama dengan 2 kali, kalau inequality itu tanda seru sama dengan. Terus kita coba sekarang tampilin hasilnya. Hasilnya true ya. Kenapa true? Karena emang variabel A ini A nilainya nggak sama variabel B. Kalau yang A nilainya 6, terus yang B nilainya 5. Kenapa 5? Nanti karena ini loss inequality ya, nanti otomatis JavaScript akan konversi B ini jadi number. Jadi dia angka 6 sama angka 5. Sebaliknya kalau misalkan kita coba ini 6 juga deh. Apakah A itu tidak sama dengan C? Hasilnya false. Hasilnya salah. False itu salah ya. Kenapa? Karena A itu nilainya sama C. Makanya hasilnya false. Dia kebalikan dari equality. Yaitu membandingkan apakah nilainya berbeda atau tidak gitu. Itu untuk loose inequality. Simbolnya tanda seru sama dengan. Terus catatan penting juga, karena loose inequality menggunakan type quotient, hasilnya kadang tidak bisa terduga. Jadi kita nggak bisa expect hasil dari perbandingan ini true atau false. Makanya lebih baik kita pakai yang strict inequality. Jadi strict inequality
memeriksa apakah dua nilai tidak sama, tapi dia juga memperhatikan tipe datanya. Kalau salah satu variabelnya itu aja beda datanya, tipe datanya, maka hasilnya otomatis true. JavaScript akan otomatis kembalikan nilainya true. Jadi tidak ada type coercion yang dilakukan. Untuk tanda strict equality, inequality, strict inequality, itu tandanya itu pakai tanda seru sama dengan 2 kali. Sama nih kayak gini. Kalau ini kan cuma 1 kali. Kalau yang strict itu dia sama dengannya 2 kali. Jadi ini untuk strict inequality. Jadi itu untuk operator perbandingan sama dengan tidak sama. Jadi catatan pentingnya bagi kita nih, yang pertama itu selalu pakai strict yang tipe strict. Yang tipe strict. Biar result-nya itu atau hasilnya itu lebih bisa diprediksi. Bisa diprediksi karena nggak ada konversi. Tapi apakah kalau misalkan nanti teman-teman pakai loss and quality, misalnya nih teman-teman pakai yang tipe loss, apakah salah? Enggak juga. Karena memang ada juga beberapa studi kasus nantinya yang akan teman-teman temui kalau teman-teman itu emang butuh loss and quality, itu nggak masalah. Tapi untuk umumnya sih lebih banyak pakai strict, tipe strictnya, bukan yang loose-nya. Jadi itu untuk perbandingan yang pertama, yaitu equality. Supaya nggak balik-balik inspect bisa pakai Koka.js. Oh ini ya, yang langsung cetak di ini ya bang? Iya sih. Oh iya udah, aku install bentar deh. Biar nggak alt-tab ya. Oh iya nggak kepikiran. Oke, thank you sarannya bang. Ntar ya, kita install ini dulu. Koka.js dulu, biar nggak alt-tab balik. Mukanya nggak lama installnya ya. Oke. Ntar ya, kita coba dulu ya. Mana ya liatnya? Tampilannya gimana? Bang Victor, tampilan konsolnya gimana? Apa harus reload dulu? Bisa langsung Control Shift P, terus nanti ada start to file kalau nggak salah. Start to file. Ini kah? Iya, cari aja. Ya itu boleh. Ya boleh. Coba tes. Nggak keluar dah. Udah ini. Ada. Oke. Thank you bang. Oke, kita lanjut ya. Yoi, sama-sama. Oke, thank you. Ntar. Selanjutnya kita mau ngebahas tentang operator perbandingan besar dari. Atau bahasa Inggrisnya itu greater than ya. Jadi operator besar dari ini digunakan untuk memeriksa nilai apakah variabel yang atau nilai di sebelah kiri itu lebih besar daripada nilai di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya nilainya yang sebelah kiri lebih besar, maka hasilnya true. Kebalikan jika yang di kiri itu lebih kecil, maka hasilnya false. Kita coba contoh ya.
Jadi operator selanjutnya ada yang namanya greater than atau besar dari. Misal kita mau ngebandingin apakah A ini lebih besar daripada variabel B. Berarti kita tinggal eh, pilih variabel A. Terus untuk tandanya itu ya, kalau tanda besar dari kan yang panah sebelah kanan tuh arah ke kanan, berarti apakah A lebih besar daripada B? Hasilnya itu false. Kenapa false? Karena memang A itu nilainya sama-sama 6. Jadi hasilnya false. Tapi kalau misalkan A-nya kita ubah jadi angka 7, nilainya jadi true. Jadi kalau greater than itu atau lebih besar dari itu, nilai yang di sebelah kirinya itu harus +1, lebih besar minimal +1 dari nilai yang sebelah kanannya. Makanya kalau kita kasih ini nilai 6, dia false, sedangkan kalau 7, dia true. Jadi itu untuk greater than atau lebih besar dari. Terus ada lagi yang namanya greater than or equal to. Lebih besar dari atau dia sama dengan. Jadi operator greater than or equal to ini digunakan untuk memeriksa apakah nilai di sebelah kiri lebih besar dari sebelah kanan. Jadi sama kayak yang sebelumnya nih, greater than. Tapi dia kalau misalnya nilainya sama, dia tetap true. Jadi ada yang namanya greater than or equal to. Kalau yang greater than itu kan tandanya panah arah kanan ya, yang ini. Kalau yang satu ya, kita coba ya. A lebih besar daripada B. Kalau misalnya nilainya 6, ini hasilnya false, salah. Tapi kalau misalkan kita pakai greater than or equal to, kita tambahin sama dengan nih, hasilnya true. Kenapa? Karena kalau yang ini nih, 6 itu nggak lebih besar daripada 6. Tapi kalau yang greater than or equal to, 6, apakah 6 lebih besar daripada 6? False. Tapi dia apakah 6 sama dengan 6? Dia true. Jadi itu ya bedanya. Kalau yang or equal to ini kalau value-nya sama, dia tetap ngebalikin nilai true. Jadi untuk operator besar dari. Terus selanjutnya ada yang namanya less than. Jadi operator less than ini digunakan untuk memeriksa apakah nilai sebelah kirinya itu lebih kecil daripada nilai sebelah kanan. Kebalikan dari besar dari ya, ini tuh kecil dari. Untuk kita coba implementasinya itu sebenarnya sama aja. Jadi kalau less than itu atau kecil dari, simbolnya itu panah arah kiri. Kalau besar dari kan simbol arah panah kanan tuh. Kalau yang kecil dari simbol panah ke kiri. Kita coba contohnya. Apakah variabel, kalau nggak gini deh, apakah angka 4 itu lebih kecil dari 10? Maka hasilnya true. Karena memang angka 4 itu lebih kecil dari 10. Tapi apakah angka 4 itu lebih kecil dari 4? Hasilnya false. Jadi ada lagi yang namanya sama kayak yang ini ya, ada greater than, terus ada greater than or equal to. Kalau kecil dari juga ada less than sama less than or equal to. Kalau kita misalkan coba nih, pakai yang less than or equal to, tanda simbolnya itu arah panah kiri terus sama dengan. Kalau kita tambahin sama dengan, hasilnya true. Kenapa? Karena 4 itu nilainya sama. Nilai yang di kiri ini, nilai yang di kiri kan 4, terus nilai yang di kanan 4, dia sama. Makanya hasilnya true. Jadi itu untuk operator perbandingan lebih besar dari sama lebih kecil dari.
Untuk comparison operator itu aja sih yang kita bahas. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Sebelum masuk ke materi selanjutnya. Kalau nggak ada boleh jempolnya deh, biar tahu udah oke apa belum. Untuk Quokka tuh di mana bang? Oh, jadi Quokka nih, Quokka.js. Jadi Quokka.js tuh ini ekstensi di VS Code. Jadi teman-teman tinggal searching aja nih, namanya Quokka.js. Nih, itu yang dari Wall by.js. Yang ini ya. Nanti tinggal diinstal, terus pas di filenya ini, misalkan ini kan di file JavaScript nih kita nih. Teman-teman nanti masuk menunya itu tinggal pencet atau tekan Ctrl Shift P. Atau kalau nggak mau biasanya bisa pencet Fn F1. Terus nanti tinggal pilih Start on current file. Nanti otomatis untuk apa sih Quokka.js itu nanti bisa nampilin hasil logging, hasil console lognya di sebelah di sini. Jadi kita nggak perlu lagi balik ke ininya, ke konsol websitenya. Bisa langsung di VS Code-nya. Atau ada lagi deh, satu lagi kalau nggak salah namanya itu konsol Ninja. Bentar, kita coba lihat ya. Yang ini juga bisa teman-teman pakai. Dia juga nampilin hasil konsol langsung di VS Code-nya. Itu untuk ekstensinya. Tunjukkan aplikasinya. Di extension VS Code. Di sini nih. Ini kan ada logo kotak-kotak 4 gitu, extension. Terus di searching. Oke. Berarti untuk materi comparison operator oke ya. Kita masuk selanjutnya ke logical operator. Jadi apa sih logical operator itu? Logical operator adalah operator yang digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi atau ekspresi logika dalam JavaScript. Jadi operator ini sering digunakan untuk conditional statement. Kalau misalkan teman-teman lihat di if else itu dia pakai logical operator. Sama kayak comparison operator, hasil dari penggunaan logical operator ini selalu nilainya itu boolean. Kalau nggak true ya false, yang menunjukkan apakah suatu kondisi atau kombinasi tertentu itu terpenuhi. Ada banyak sih sebenarnya logical operator. Tapi yang mau kita bahas itu ada 3. Kenapa kita bahas 3 aja? Karena yang lainnya itu sebenarnya jarang ditemui studi kasusnya. Makanya kita mau bahas yang utama-utama dulu. Jadi di JS itu ada 3 logical operator. Yang pertama itu ada N. Untuk simbolnya itu tanda dan 2 kali. Terus ada juga OR. Itu tanda yang garis lurus itu 2 kali. Terus yang terakhir itu ada tanda seru atau not. Jadi masing-masing operator ini berfungsi untuk melakukan operasi logika antara 2 atau lebih boolean. Dan hasilnya itu digunakan nanti untuk mengambil keputusan dalam program. Kita bahas dulu yang pertama tentang logical operator N. Simbolnya itu tanda dan 2 kali. Jadi logical N ini adalah salah satu logical operator yang digunakan untuk memeriksa apakah semua kondisi itu bernilai true. Jadi dia memeriksa apakah semua kondisi itu bernilai true. Jika semua kondisi bernilai true, maka hasil akhirnya adalah true. Tetapi jika salah satu kondisinya itu nilainya false, maka hasilnya false. Jadi kurang lebih contoh sintaknya itu kayak gini. Jadi ada 2 kondisi. Kondisi pertama itu di sebelah kiri, terus yang di tengahnya ini simbol logical operatornya N, terus di setelah itu ada kondisi keduanya.
Terus kalau ada lagi kondisi ketiga, jadi kan untuk n itu nggak ada batasan tuh, dia bisa membandingkan 2 atau lebih ekspresi boolean. Jadi kalau mau ada kondisi ketiga, nanti teman-teman tinggal tambahin dannya lagi di sebelah 2 ini. Terus jika kondisi 1 yang ini dan kondisi 2 nilainya true, maka hasil akhirnya true. Tapi jika salah satu atau kedua kondisinya itu false, maka hasilnya false. Kita coba lihat contoh implementasinya. Jadi ini ya. Jadi dia bisa ngebandingin 2 ekspresi boolean. Apakah kita coba lihat contohnya ya. Misalnya kita punya, saya izin komen lagi yang ini. Misalnya kita punya variabel A nilainya itu 5, terus variabel B nilainya 10. Terus kita bandingin dulu nih. Apakah A itu lebih besar dari 0? Gua jalan ya bentar. Malah nggak aktif lagi kokanya. Saya izin pakai ini aja deh, pakai terminal aja. Baik. Ya, ini ya. Jadi kita mau cek not pip.js. Oh, kok nggak mau ya? Bentar, cannot access before. Loh. Oh ini ada yang error nih. Sorry. Dia nggak ada variabelnya, malah saya cetak di sini. Oke, ini baru jalan lagi. Sorry. Jadi kita mau cek nih, apakah A itu dia lebih besar dari 0, maka hasilnya true kan karena A itu 5. Terus kita cek lagi nih, apakah B itu lebih besar dari 0. Hasilnya kan sama-sama true nih. Kita bisa ngegabungin dua ekspresi ini, dua ekspresi boolean ini jadi satu. Jadi kita tinggal menin apakah A itu lebih besar dari 0 dan ini ya. Jadi untuk logical and itu dia tandanya dan 2 kali. Apakah A itu lebih besar dari 0 dan B itu juga lebih besar dari 0. Hasilnya true karena yang ini true, yang ini juga true. Terus kita lihat lagi nih, kalau jika kedua kondisi bernilai true maka hasilnya true. Nggak pusing ya, karena ada true banyak kali true-nya. Cuma itulah, kalau salah satu false maka hasilnya false, tapi jika keduanya true maka hasilnya true. Gimana kalau misalkan kita ubah nih salah satunya, misalnya apakah B itu lebih besar dari 100? Hasilnya false. Ini ya. Berarti kalau kita coba di logical and maka hasilnya false karena dia nggak boleh satupun nilainya itu false. Kalau masih bingung nih sama implementasinya, kita coba lihat yang implementasi pakai string. Misalkan nih kita punya variabel username, ada variabel username-nya John, terus passwordnya itu ada secret. Seolah-olah kita mau coba implementasi login. Misalkan nih, berarti kita tinggal cek kan, let's result, apakah username yang dimasukkan user itu adalah John, dan password yang dimasukin sama user itu secret. Kalau kita coba lihat hasilnya, let's result, hasilnya itu false. Harusnya true ya nih.
Kalau kita lihat hasilnya itu true, karena username sama passwordnya sama nih. Username-nya itu harus John, terus passwordnya harus secret. Tapi kalau seandainya nih, ternyata passwordnya itu secret, tapi usernya typo, misalkan dia masukin secret tapi tanpa T, jadi T-nya lupa, maka hasil akhirnya adalah false. Jadi untuk menghasilkan nilai true, kedua kondisinya itu harus true juga. Itu untuk operator logical AND. Ada yang mau tanyain tentang logical AND? Aman ya untuk yang logical AND ini. Kita masuk ke logical operator kedua, yaitu OR. Jadi kalau logical OR ini salah satu logical operator yang digunakan untuk memeriksa apakah salah satu kondisi dalam ekspresi itu true. Jadi jika ada salah satu nilainya true, maka hasil akhirnya true. Beda ya sama N. Kalau N itu semuanya harus true, baru dia ngasilin nilai true. Sedangkan kalau OR itu, jika salah satu kondisinya itu aja true, maka hasilnya akan selalu true. Terus kalau misalkan kita mau OR itu nilainya false, maka semua kondisinya itu harus false dulu, baru hasil akhirnya false. Tapi jika ada salah satu kondisinya true, maka hasilnya true. Jadi untuk logical AND itu kan pakai tanda dan 2 kali. Kalau misalkan logical OR ini untuk AND, kalau OR itu dia pakai apa nih, simbol lurus itu, simbol tegak lurus itu. Ini untuk OR. Kita coba sekarang ubah resultnya nih. Kita ubah result. Apakah username-nya itu sama dengan John atau jadi bacanya gitu ya. Apakah username-nya itu John atau passwordnya itu secret. Kalau kita lihat nih, ekspresi pertamanya itu apakah username-nya John? Oke, betul. Berarti yang pertama ini true kan? Terus apakah passwordnya itu secret? Salah nih, berarti hasil akhirnya false karena yang dimasukin user ternyata secret tapi dia lupa masukin huruf T-nya. Kalau di end kan hasil akhirnya false nih. Berarti kalau false usernya nggak bisa login karena dia salah masukin password. Tapi kalau kita pakai OR, lihat hasil akhirnya true. Karena apa? Karena kalau OR itu jika salah satu kondisinya aja true, salah satu ya, entah itu kondisi 1 atau kondisi 2 true, maka hasil akhirnya true. Jadi walaupun yang password ini salah, user bisa masukin secret tanpa T, tapi kalau kita cek dia harus T, tapi yang ini betul. Dia username-nya betul, yaitu John. Maka otomatis hasil akhirnya true. Jadi itu untuk logical operator OR. Dia mau tanyain tentang logical operator OR? Jadi emang ini ya sering kebalik sih tentang operator AND sama OR ini. Nanti bagi teman-teman yang belum terbiasa nanti sering jalan juga tahu, juga ingat sendiri gitu apa itu AND apa itu OR. Intinya kalau AND itu kalau salah satunya aja false, kalau N itu salah satu kondisinya itu false, maka hasil akhirnya false. Sedangkan kalau OR itu jika salah satunya true, maka hasil akhirnya true. Dia emang rada-rada mirip gitu, agak susah ngebandinginnya. Terus operator logical yang terakhir ada NOT. Jadi logical NOT ini adalah logical operator yang digunakan untuk membalikkan atau istilahnya itu menegasikan nilai boolean. Operator ini mengambil nilai boolean dan mengubahnya menjadi kebalikannya.
Jika nilai yang diberikan adalah true, maka dia akan dijadikan false. Sebaliknya, jika nilai yang kita kasih operator not ini false, maka hasil akhirnya true. Jadi ini simple ya, misalkan kita punya cons boolean, misalnya is login deh. Dia true. Kalau kita tampilin ke konsol, is login, kan hasilnya true. Kalau kita kasih operator boolean, jadi untuk sintaksnya itu dia pakai tanda seru. Kita taruh tanda serunya itu di sebelum kondisi. Kayak gini. Terus ketentuannya jika kondisinya bernilai true, maka akan dibalikan jadi false. Terus jika kondisinya false, maka akan dibalikan menjadi true. Jadi kalau misalkan is login ini awalnya true, kalau kita kasih operator not, tanda seru, maka otomatis dia jadi false. Jadi dia ngebalikin nilai boolean. Dari true menjadi false, dari false menjadi true. Jadi itu untuk logical operator not. Jadi itu tiga logical operator yang ada di JavaScript. Tapi kalau kita coba searching ya, bentar saya coba liatin. Logical operator. Sebenarnya logical operator di JavaScript itu banyak. Bentar ya. Ada lagi yang namanya itu kondisi atau studi kasus, kita pakai yang namanya itu XOR. Jadi kalau XOR itu kayak gini nih. Kalau ini kan OR nih. Dia ada yang namanya XOR. X ini artinya spesial sih kalau nggak salah. Cara nge-treat booleannya. Tapi teman-teman bisa cari nanti di luar kelas ini ya. Soalnya kayaknya sih di studi kasus project nanti pun juga nggak akan ketemu studi kasus pakai XOR ini. Saya pun pribadi juga jarang gitu ketemu studi kasus menggunakan logical operator selain yang tiga ini. Jadi nggak jauh-jauh dari tiga logical operator ini nanti untuk di projectnya. Oke, untuk pembahasan logical operator sudah selesai. Apakah ada yang mau tanyain? BTW link absen ada ya di chat. Bagi teman-teman yang mau absen dulu boleh. Tapi takutnya lupa absen. Kalau udah oke sama logical operator boleh dikasih jempol dulu biar saya tahu mau lanjutnya. Kita masuk ke pembahasan terakhir. Oke. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir tentang kita kan udah bahas tentang operator nih. Terus hasilnya ada boolean, true or false. Cuma kita mungkin belum terlalu ngebayangin untuk apa sih implementasi logical operator ini. Karena kalau yang kita coba dari tadi ya, kita coba cuma ngelihat apakah hasilnya true, apakah hasilnya false, tapi kita nggak tahu nih contoh implementasinya apa. Jadi kita sekarang bahas tentang control flow. Jadi di control flow ini kita akan mengimplementasikan tentang penggunaan operator sekalian. Jadi kelihatan untuk apa kita belajar logical operator itu. Jadi control flow itu adalah konsep dasar dalam pemrograman yang menentukan urutan eksekusi kode. Jadi control flow itu mengacu pada bagaimana
program itu mengeksekusi perintah-perintahnya berdasarkan kondisi atau pilihan yang ada. Jadi dengan itu program dapat diarahkan untuk mengeksekusi bagian kode tertentu jika kondisinya terpenuhi. Atau misalnya jika kondisinya nggak terpenuhi, dia ngejalanin kode yang mana. Jadi kita bisa ngatur nanti programnya itu maunya kayak apa. Jadi control flow ini akan selalu kepake sih. Kecuali kalau misalkan kita ada di statis website ya. Website statik kita udah bahas di pertemuan berapa ya? Pertemuan 1 atau 2 gitu. Kita ngebahas tentang static website versus dynamic website. Jadi kalau biasanya di static emang jarang kita menerapkan konsep control flow. Tapi jika di dynamic atau simpelnya website itu tampilannya selalu berbeda jika kondisi tertentu kita pakai konsep control flow. Jadi salah satu contoh penerapan control flow misalnya kita coba lihat ini ya. Kita coba lihat dulu deh contoh implementasinya biar tahu untuk apa kita pelajari control flow ini. Simpel aja misalkan kita coba lihat contoh implementasinya di website kampus tercinta kita. Misalnya ada di e-study nih, ini e-study Vilkom. Kalau teman-teman perhatiin, di sini kan posisinya saya belum login nih, belum login ke akun e-study-nya. Kalau teman-teman lihat menunya ini kan ada home, terus ada Andalusia Digital Library, terus ada menu lainnya informasi about sama tombol atau button untuk login. Ini kalau posisinya kita belum login. Kalau seandainya kita udah login, saya coba login nih. Sekarang menunya berubah. Sebelumnya nggak ada nih menu perkuliahan. Kalau kita nggak login terus juga nggak ada menu history. Jadi yang tadi itu cuma ada Andalusia, home, sama informasi about. Terus yang tombol atau button untuk loginnya juga hilang. Diganti sama button logout. Jadi ini adalah salah satu contoh implementasi control flow teman-teman. Jadi kalau misalkan usernya nggak login, kita tampilin apa gitu. Terus kalau misalkan usernya sudah login, kita mau nampilin bagian mana. Jadi itu contoh implementasi control flow-nya ya. Semoga kebayang ya untuk apa penerapan control flow. Kita masuk ke jenis-jenis control flow yang ada di JavaScript. Jadi yang pertama itu ada yang namanya conditional statement. Jadi conditional statement digunakan untuk memeriksa suatu kondisi dan mengeksekusi kodenya berdasarkan hasil evaluasi kondisi tersebut. Jadi untuk conditional statement itu ada 4. Ada if statement, terus ada else statement, terus ada else if statement, sama switch. Di malam pertemuan ini kita bahas tentang conditional statement aja. Terus yang kedua itu ada loops. Jadi loops ini digunakan untuk mengeksekusi kode berulang kali. Jadi loops itu kalau kita tin kan artinya perulangan tuh. Jadi loops itu digunakan untuk mengeksekusi kode berulang kali selama kondisi tertentu. Terus di JavaScript ada 3 jenis loop. Yang pertama itu ada for loop, terus ada while loop, sama do while loop. Terus yang terakhir itu ada control flow, break, and continue. Jadi break ini digunakan untuk keluar dari sebuah loop. Nanti implementasinya kita coba, sama continue ini digunakan untuk melanjutkan ke iterasi berikutnya. Malam ini kita cuma bahas tentang conditional statement aja. Jadi kita bahas tentang if, kita bahas tentang else, kita bahas tentang else if, sama switch. Untuk pertemuan selanjutnya kita baru bahas tentang loops sama break and continue. Oke. Oke, jadi ini juga dijelasin mengapa control flow itu penting. Jadi control flow memungkinkan penulisan kode yang lebih dinamis atau fleksibel
Dengan control flow, program dapat membuat keputusan otomatis atau mengulang aksi tertentu hingga kondisi tercapai atau melakukan tindakan berdasarkan pilihan pengguna. Contohnya tadi udah kita lihatin ya. Kalau di study itu kalau user belum login menunya gimana, kalau udah login menunya berubah. Jadi kayak gitulah contoh implementasi dari control flow. Bisa juga kalau misalnya ada kesalahan login nih, kita bisa kasih message atau pesan ke usernya bahwa loginnya gagal karena alasan bla bla bla. Itu juga contoh implementasi dari control flow. Control flow yang pertama tadi kan ada yang namanya conditional statement. Di dalam conditional statement itu ada yang namanya if statement. Jadi if statement digunakan untuk memeriksa suatu kondisi. Jika kondisi tersebut bernilai true, maka blok kode di dalam if statement akan dijalankan. Jika kondisi bernilai false, maka blok kodenya akan di-skip. Jadi, sintaksnya itu kurang lebih nih, ada keyword if, nih ya, keyword if, terus dalam kurung kondisi. Kondisinya apa? Kondisinya bisa teman-teman pakai comparison operator tadi. Jadi kondisinya itu bisa teman-teman isi sama comparison operator, terus juga bisa diisi logical operator, dan lain sebagainya. Terus jika kondisinya ini nilainya true, maka blok kode di dalam if statement akan dijalankan. Yang dimaksud blok kode itu adalah segala hal atau segala baris kode yang ada setelah tanda kurung ini, kurung kurawal. Antara kurung kurawal, pembukanya sama penutupnya. Jadi yang di dalam ini disebut blok kode. Gitu ya, untuk contoh sintak dari if statement. Kita coba lihat implementasinya. Saya komen deh yang lain ya, biar enggak ini berantakan. Yes. Hemat. Misalkan kita punya variabel umur atau age, dia 18 tahun. Jadi umurnya 18 tahun. Terus kita mau nampilin sebuah pesan nih. Jika usernya itu 18 tahun, maka dia bisa melakukan voting. Untuk ngelakuin studi kasus seperti itu, kita bisa memanfaatin yang namanya conditional statement. Khususnya itu if statement. Jadi conditional statement itu ada 4 tadi kan. Ada if, else if, sama switch. Kita coba dulu yang if-nya. Berarti kita tinggal nambah keyword if. If jika ya, if atau jika. Jika variabel umur itu lebih dari 17, atau kalau di contohnya itu, apakah jika variabel umur dia lebih atau sama dengan 18, maka kita tampilin nih pesannya. Anda sudah dibolehkan untuk melakukan voting. Ini enaknya kita coba di ini dia, di terminal biar kelihatan implementasinya. Saya coba matiin dulu kokanya. Sebentar. Oke, sekarang kita coba tampilin hasilnya di terminal. Kalau teman-teman lihat, kalau di terminal kita butuh yang namanya node ya. Node untuk ngejalanin JavaScript di terminal. Misalnya node script.js. Oke, muncul nih. Muncul pesan Anda sudah dibolehkan untuk melakukan voting yang ini. Kenapa blok kode ini? Jadi blok kode itu adalah baris kode yang ada setelah buka tutup ini kurung kurawal, buka kurung kurawal terus diantara itu sama tutupnya. Jadi ini disebut blok kode.
Jadi kalau kondisinya true, maka yang di dalam ini akan dijalanin. Coba kalau misalkan kita ubah variabelnya jadi 15. Variabel x-nya di 15. Kalau kita cek nih, apakah umur variabel x ini lebih dari 18? Hasilnya kan false. Kalau kita jalanin lagi, dia nggak nampilin apa-apa. Karena ini false, otomatis segala yang ada di dalam blok kode if akan di skip. Kita coba di sini tampilin n. Oke. Coba kita ubah lagi ke 18. Lihat. Jadi setelah ini kan hasilnya true, maka dijalanin kode yang dalam ini. Setelah itu baru lanjut ke kode selanjutnya, n. Tapi kalau misalkan ini false, apakah variabel x itu lebih dari 18 hasilnya false? Yang ini langsung di skip. Yang ada di dalam blok kode if langsung di skip, langsung lanjut ke blok kode selanjutnya. Jadi itu untuk penerapan if. Jangan lupa kasih PPT-nya Bang. Aman-aman, nanti aku kirim ya di ini, di grup WA habis pertemuan. Itu untuk if statement. Selanjutnya ada lagi yang namanya else statement. Jadi else statement digunakan untuk menangani kondisi ketika ekspresi atau kondisi di if pertama itu false. Jadi kalau kita pakai else, blok kode alternatif dapat dijalankan. Jadi kan ini sintaks untuk if nih, kita udah bahas di yang sebelumnya ini. Jadi ini sintaks untuk if. Untuk else itu kita tambahin setelah tutup kurung awal if. Jadi di sini keyword else. Terus kita buka kurung awal lagi, kita masukin blok kode alternatifnya. Kita coba sekarang ya. Jadi kan kita tambahin nih di setelah kurung awal ini kata kunci atau keyword else. Terus kita buka lagi kurung awal. Berarti ini sekarang menjadi blok kode alternatif. Apa maksudnya alternatif? Blok kode ini akan dijalankan kalau ininya false. Kalau dia true, dia akan ngejalanin blok kode yang pertama. Kalau dia false, dia akan ngejalanin blok kode yang else. Jadi sekarang kalau sebelumnya nih, kalau misalnya hasilnya false, nggak ada notifikasi bahwa user umurnya baru 15 tahun. Dengan else kita bisa ngasih tahu user, misalnya Anda belum bisa melakukan voting karena masih berumur, kita cetak umurnya. Oke, sekarang program kita lebih bisa dibaca sama user. Kita coba jalanin nih. Nih, sekarang user bisa tahu kenapa dia nggak bisa voting karena umurnya masih 15 tahun. Itu salah satu contoh implementasi dari else statement. Tuh. Anda belum bisa melakukan voting karena masih berumur 15 tahun. Kenapa? Karena yang ini nih false. Kalau kondisi ini false, ini akan di skip. Yang blok kode yang pertama akan di skip. Dia akan ngejalanin blok kode yang kedua, yaitu yang ada di bagian else. Oke ya, jadi itu untuk else statement. Sejauh ini ada yang bertanya kah tentang conditional statement-nya? Tentang if sama else? Teman-teman harus paham sih tentang conditional statement karena pasti akan selalu kepake kalau kita ngebuat project conditional statement itu. If itu akan selalu ada biasanya. Entah projectnya simple maupun projectnya kompleks, biasanya sih selalu ada penggunaan conditional statement. Aman ya untuk if statement sama else statement. Kita masuk ke ke statement selanjutnya yang namanya itu gabungan dari if sama else nih.
ada yang namanya else if statement. Jadi else if statement digunakan untuk memeriksa kondisi tambahan jika kondisi if pertama yang ini false. Dengan else if beberapa kondisi dapat diperiksa secara berurutan. Jadi kalau sebelumnya kan kalau misalkan kita if else saja. Dia kalau true dia langsung otomatis ngejalanin yang else. Tapi seandainya kalau misalkan kita coba lihat contohnya nih, kita ada di studi kasus penilaian siswa. Ini kan sering nih kalau di kampus juga ada tuh. Kalau nilai matkulnya, kalau misalnya nilai matkulnya 60, makanya dia dapat nilai C atau B. Jadi untuk ngebuat sistem kayak gitu, kita pakai yang namanya if. Jadi sering kita temui ya contoh implementasi if itu. Misalkan di selesai semester ini. Terus semester ini kan nilai kita keluar tuh. Nanti ada nilai A, B, C, D, E. Sebenarnya di database kampus, nilai kita itu nggak dalam bentuk huruf loh. Kalau kita lihat ya, kalau di kampus itu sebenarnya nilai kita itu dalam bentuk angka. 1 sampai 100. Tapi pas ditampilin ke user, yang dimaksud user itu kan kita sebagai mahasiswa nih. Kita sebagai mahasiswa mau ngelihat nilai kita di Sisvo. Nanti otomatis dari front end-nya itu akan mengkonversi nilai angka itu 1 sampai 100 akan dikonversi menjadi nilai dalam bentuk huruf. Entah itu A, B, C, D, E. Untuk melakukan hal seperti itu, kita bisa manfaatin if statement. Oke. Misalkan kita coba lihat contoh implementasi sederhananya. Misalkan kita punya variabel skor. Skornya itu 75. Kita sekarang bisa cek, misalkan nih, if apakah jika skor itu lebih dari 95, berarti di atas 95 ya, termasuk 90 deng. Di atas 90, termasuk angka 90 juga ya, karena dia pakai greater than or equal to, ada tanda sama dengannya nih. Maka kita bisa tampilin nilainya itu, grade-nya itu A. Kalau sebelumnya kita kan langsung pakai else saja nih. Tapi sekarang karena kita udah belajar else if statement, kita tambahin pengecekan kondisi kedua. Kita tambahin else if jika skornya lebih besar sama dengan dari 75, maka nilainya itu grade B. Gitu ya. Jadi dia berurutan untuk mengeceknya. Kita coba, saya copy paste aja deh, biar nggak terlalu lama. 60, kalau 60 itu C, kalau di bawah 60, itu D. Oke. Kita coba clear, kita jalanin JavaScript-nya. Hasilnya itu grade B. Kelihatan ya, hasilnya itu grade B. Kenapa? Jadi alur pengecekannya itu kurang lebih seperti ini. JavaScript akan ngecek apakah variabel skor itu nilainya lebih besar dari 90. Kita cek nilai skor kan 75. Berarti ini false. Oke, karena ini false, kita lanjut ke kondisi selanjutnya. Apakah skor itu lebih besar daripada 75? Apakah false? Enggak kan, hasilnya true kan? Karena true, dia langsung eksekusi blok kode yang ada di else if kedua. Makanya hasilnya B. Terus yang untuk kondisi selanjutnya akan langsung otomatis di skip. Jadi dia langsung nge-skip. Dia akan langsung nge-skip if-nya. Tuh, dia langsung
Setelah ini betul, kondisi ini betul, dijalanin blok kode yang else if kedua, habis dijalanin blok kode else if kedua, dia langsung loncat ke blok kode selanjutnya. Jadi itu untuk implementasi else if. Tapi kalau misalkan kita ngasih nilainya itu di luar prediksi nih, kita akan memprediksinya angkanya itu kalau nggak di atas 60, kalau nggak di atas 60, di atas 75, di atas 80. Kalau misalkan dia ngasih nilai minus, kalau kita coba jalanin, grade-nya D. Karena apa? Karena dia lebih kecil dari 90, lebih kecil dari 75, lebih kecil dari 60. Dia nanti akan otomatis langsung eksekusi kode yang else. Jadi else ini bisa dibilang pilihan terakhir lah. Kalau nggak ada satupun kondisi yang terpenuhi di atas ini, maka blok kode else yang akan dijalankan. Jadi itu contoh implementasi dari else if statement. Oke, ada yang mau ditanyain kah teman-teman? Saya izin ini dulu ya. Minum sebentar. Kalau ada yang mau tanyain boleh. Boleh di chat aja. Oke, paham ya untuk yang materi if statement, else statement, sama else if statement. Kita masuk ke pembahasan terakhir nih hari ini, yaitu tentang switch statement. Jadi switch statement ini digunakan untuk membuat keputusan tertentu. Jadi kurang lebih konsep dasarnya itu sama seperti if. Dia untuk membuat keputusan berdasarkan nilai tertentu. Jadi switch statement ini bisa dibilang alternatif lah dari if else if yang sering digunakan ketika banyak kondisi untuk diperiksa. Jadi bisa dibilang switch itu implementasi alternatif dari else if kayak ini. Dia akan banyak nih pengecekan kondisinya. Ini baru kurang lebih cuma ada 3 pengecekan nih. Bisa jadi kalau teman-teman berprojek nanti ada mungkin 10 pengecekan gitu, atau mungkin 20 pengecekan kondisi. Jadi untuk pengecekan kondisi yang banyak itu teman-teman bisa memanfaatin switch statement, karena nanti switch statement ini lebih mudah dibaca lah kodenya daripada kita pakai else if. Jadi yang diuntungin sama switch statement ini lebih ke arah si programmernya. Kalau sama user sih, sama user yang mengunjungi websitenya sih nggak ada perbedaan ya antara else if sama switch statement. Yang lebih butuh switch statement itu ya kita sebagai programmernya supaya lebih mudah dibaca kodenya. Jadi switch statement membandingkan ekspresi dengan berbagai nilai dalam kasus atau case yang berbeda, dan jika cocok, blok kode pada case atau kasus tersebut akan dijalankan. Jadi ini kurang lebih sintak untuk ngebuat switch statement. Jadi lebih kelihatan banyak ya daripada else if, cuma kita lebih enak baca kodenya. Jadi dia pakai keyword switch kayak gini. Terus ada expressionnya. Setelah ini ya sama kayak if. Jadi dia ada keywordnya sini switch, terus ada expressionnya. Terus kita tetap buka kurung kurawal. Terus di dalam kurung kurawal ini kita kasih masing-masing case-nya. Jadi expression itu nilai atau ekspresi yang akan dievaluasi, terus case itu blok kode untuk setiap nilai yang mungkin cocok untuk expression. Terus ada juga nih kata kunci, kalau teman-teman perhatiin setiap satu case itu, case 1, case 2 itu selalu ada break. Terus ada yang namanya default. Yang ini terakhir ada yang namanya default. Dia bersifat opsional, blok kode yang akan dijalankan jika tidak ada case yang cocok. Jadi kalau di if dia ada else. Jadi else ini kan kalau misalkan salah satu kondisinya nggak ada yang sesuai, maka else yang akan dijalankan. Begitupun sama switch, jika ada salah satu kondisi yang nggak sesuai, maka default lah yang akan dijalankan. Kita coba lihat contohnya ini. Saya izin komen lagi yang ini. Misalkan kita punya variabel day. Jadi misalnya variabel day ini untuk menyimpan
data hari. Misalnya sekarang hari Senin. Kalau misalkan nih kita coba implementasiin dulu pakai else if deh. If day itu sama dengan Senin, maka kita tampilin awal pekan. Terus kita cek lagi, apakah day itu sama dengan Jumat? Apakah variabel day sama dengan Jumat? Kalau harinya Jumat, maka weekend. OTW weekend. Terus kalau seandainya misalkan dia hari Minggu, apakah day itu hari Minggu? Maka kita tampilin santai. Ini hari Minggu. Terus kalau nggak ada yang cocok, kita tampilin hari biasa aja. Kalau kita cek nih, kan day ini Senin, harusnya yang dijalanin ini awal pekan ya. Oke, hasilnya awal pekan. Sesuai sama prediksi kita. Tapi kalau teman-teman perhatiin kan lumayan susah dibaca lah kodenya karena terlalu banyak else if-nya nih. Kita coba sekarang konversikan ini ke switch. Biar lebih mudah dibaca ya. Jadi kita pakai keyword switch. Terus kita yang di dalam kurung ini kita mau ngebandingin ekspresi apa? Ekspresi itu kan bisa ada logical operator, comparison operator, boolean operator, dan boolean tipe data boolean. Tapi di kasus ini kita mau ngebandingin nilai day. Makanya kita masukin day ini ke dalam ekspresinya. Terus kita buka kurung kurawal. Terus misalnya case. Jadi kalau misalkan day itu nilainya atau value-nya Senin, dia ngejalanin apa? Jadi kalau untuk di if kan dia pakai kurung kurawal nih. Kalau di switch dia pakai titik 2. Misalkan kalau dia hari Senin, cetak pesan berikut. Terus kita kasih break. Oke. Terus kalau case-nya misalnya Jumat. Kalau misalkan Jumat, dia cetak nilai pesan berikut. OTW weekend. Terus kita break lagi. Terus kalau misalkan case-nya atau variabel day ini nilainya itu minggu. Titik 2. Terus kita cetak yang ini. Santai hari ini hari Minggu, terus kita break lagi. Nanti kita coba ya bahas apa fungsi break ini. Terus yang terakhir itu kalau misalkan di if else kan pakai ini nih, else statement. Kalau nggak ada yang cocok satupun dia ngejalanin yang ini. Kalau di switch dia pakai yang namanya default. Titik 2, terus dia cetak ini. Kalau yang untuk default itu nggak perlu pakai break. Kita coba sekarang, tadi kan hasilnya awal pekan nih. Kita coba jalanin sekarang, hasilnya masih sama, yaitu awal pekan. Jadi dia ngebandingin nilai variabel day ini yang mana. Apakah dia hasilnya Senin, Jumat, atau Minggu. Kalau teman-teman perhatiin, kita lebih enak, ini saya pribadi lebih enak ngebaca kode yang switch ini daripada yang else if ini. Yang else if ini lumayan mepet-mepet nih kodenya. Terus kita bahas tentang break ya. Jadi kalau break ini, kalau di if kan otomatis, misalkan dia ngejalanin blok kode ini, otomatis dia akan lanjut ke blok kode berikutnya di sini. Misalkan kita punya end di sini. Setelah salah satu blok kode dijalanin, otomatis akan loncat ke blok kode berikutnya. Tapi kalau di switch, itu enggak. Sebenarnya
Kalau kita lihat ya, kita coba jalanin lagi. Awal pekan. Apa dua ini ada satu ya? Komen dulu, jalanin lagi. Hasilnya awal pekan, yang ini, terus otomatis langsung ke ini. Tapi kalau misalkan kita nggak pakai break, ini ya, coba saya hapus breaknya. Kalau kita jalanin lagi, dia akan ngejalanin semua kode yang ada di switch. Jadi hati-hati ya, jangan lupa untuk pakai break di switch cache, oke? Jadi jangan lupa kasih break. Karena kalau kita lihat alurnya, pertama dia ngecek apakah variabel D itu Senin. Betul. Betul Senin kan dijalanin yang ini. Habis itu dia ngejalanin yang semua ini nih. Dia juga ngejalanin yang Jumat, JavaScript juga jalanin yang Minggu, terus jalanin yang default. Makanya kita kasih break di sini. Maksudnya itu apa? Misalkan gini. Apakah hari Senin betul dia jalanin yang ini, dia cetak ke konsol. Dia cetak ke konsol awal pekan. Terus pas ngejalanin fungsi break. Break ini kita akan bahas di minggu depan, tapi kurang lebih fungsinya itu saat ketemu break, dia otomatis loncat ke baris kode berikutnya. Jadi itu fungsi untuk break. Jadi jangan lupa pakai break di switch statement, oke? Jadi itu aja untuk pembahasan materi hari ini. Kita udah bahas ada 3 materi ya. Kita udah bahas kurang lebih ada 3 materi, yaitu tentang comparison operator, logical operator, sama control flow. Cuma beberapa yang kita bahas di control flow. Nanti kita bahas tentang pertemuan selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan looping sama function deh kalau seingat saya. Oke, ada yang mau tanyain teman-teman untuk materinya? Sebelum saya mau nyampein, ada tugas sih untuk pertemuan hari ini. Terus saya juga ngasih ini nanti, saya coba upload ya. Jadi tadi saya coba buat contoh implementasi dari nih, contoh implementasi dari materi yang udah kita pelajari, yaitu logical operator sama comparison operator sama control flow. Jadi ini kurang lebih contoh implementasi login misalnya di website kita. Kita coba lihat kodenya ya sebentar sebelum penutupan. Jadi ada variabel namanya isLogin. IsLogin ini berdasarkan user nantinya. Apakah user itu sudah login atau belum? Kalau usernya udah login, dia true. Kalau usernya tidak login, berarti dia false. Nih, jadi kalau dia usernya nggak login, tampilan menunya kurang lebih kayak gini. Ada home, ada login, ada register. Sama ya kayak di study tadi. Tapi kalau misalkan kita kasih ini true, dia nampilin home, nampilin profile, setting, sama logout. Jadi ini salah satu contoh implementasinya nih. Nanti teman-teman bisa cek aja deh kode-kodenya. Terus juga ada spoiler kode di source code ini. Jadi ada function juga nih. Ada function, terus ada DOM. Kita belum bahas materi ini sama sekali. Tapi boleh teman-teman cek aja nanti. Mana tahu penasaran kan gimana cara implementasi untuk misalnya untuk login deh yang sederhana. Nanti saya share materinya di grup. Oke, sekian aja untuk materinya. Terus untuk tugas nanti saya kirim di grup juga. Sama pengumpulan lagi-lagi saya serahkan ke mentor ya, ke Bang Kevin. Jadi kapan mau dikumpulin nanti ditentuin sama mentor kita Kevin. Mau dibahas sekarang kah untuk pengumpulannya atau nanti di grup aja? Tugasnya sih nggak ini ya. Saya coba saya scan lagi deh. Izin saya scan lagi ya.
Tugasnya itu sederhana, untuk ngelatih materi yang udah kita pelajari aja. Nih, jadi tugasnya itu ini. Teman-teman nanti tugasnya itu ngebuat tentang student grading system atau sistem untuk penilaian siswa. Jadi sama kayak sisvo lah. Tapi nanti hasilnya di print ke konsol aja pakai console.log. Jadi nanti teman-teman cek ya. Tugasnya saya juga sudah kasih template nih. Template source code-nya. Jadi teman-teman nanti tinggal isi bagian-bagian yang kosong ini. Jadi teman-teman tinggal isi bagian-bagian yang kosong ini. Kondisinya apa, kondisinya apa. Saya juga udah jelasin tentang stepnya. Step 1, step 2, sampai step 5. Oke. Jadi ini contoh implementasi semua materi yang kita pelajari malam ini. Itu aja. Jadi nanti disampaikan ya sama mentornya kapan dikumpulin tugasnya. Oke, sekian aja teman-teman untuk pertemuan malam ini. Semoga teman-teman bisa paham semua materi yang udah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.